Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ustazah Eva. Ustazah Eva hadir kembali menyapa kalian yang ada di rumah dengan video pelajaran fikih kelas 3. Kali ini Ustazah Eva akan menerangkan tentang syarat sah puasa, tentang rukun puasa dan sunnah puasa. Kalau kemarin-kemarin, pertemuan kita yang kemarin, kita belajar tentang pengertian puasa, terus cara mengetahui awal bulan Ramadan, dan syarat wajib puasa. Dan kali ini Ustazah Eva akan menerangkan tentang syarat sah puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kalau orang beragama Islam berpuasa, ikut puasa Ramadan, maka puasanya akan sah. Lain halnya jika ada orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu ikut puasa Ramadan, maka puasanya tidak akan sah. Untuk puasa ini khusus orang beragama Islam, puasanya akan sah. Terus syarat sah yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kalau orang itu sudah tahu, oh ini perbuatan yang baik, sudah tahu ini perbuatan yang buruk, maka orang seperti ini kalau berpuasa, puasanya pun akan sah. Lain halnya jika ada anak yang masih kecil, yang belum tahu perbuatan yang baik mana hal yang buruk, maka anak tersebut puasanya bisa dikatakan belum sah. Makanya mumayyiz adalah salah satu syarat sah puasa. Yang ketiga adalah suci dari haid. Suci dari haid dan nifas adalah syarat sah puasa yang ketiga. Jadi kalau ada orang haid atau ada orang yang nifas untuk berpuasa, maka puasanya tidak akan sah karena masih mengeluarkan darah haid dan darah nifas. Kira-kira Ustazah mau tanya, apa sih nifas itu? Ada yang sudah tahu? Darah nifas adalah darah sehabis melahirkan atau orang yang baru melahirkan atau ibu yang baru melahirkan. Biasanya ini terjadi pada seorang perempuan. Lah, yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Memangnya ada waktu yang tidak diperbolehkan puasa? Tentu saja ada. Seperti apa? Kapan sih waktunya tidak diperbolehkan berpuasa? Ada 5 hari dalam Islam yang tidak memperbolehkan orang Islam itu berpuasa. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Dan yang ketiga, 4, 5 itu adalah 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha. 5 hari ini tidak boleh berpuasa anak-anak. Jika ada yang berpuasa pada hari tersebut, maka puasanya tidak akan sah. Lah, makanya pada waktu yang diperbolehkan itu masuk pada syarat sah puasa. Kalau waktunya Ramadan, kita puasa Ramadan, ya pasti puasanya akan sah. Begitu juga kalau puasa hari Senin, kita niat puasa hari Senin, ya puasa kita juga akan sah. Tapi kalau pas waktu Hari Raya Idul Fitri kita niat berpuasa, itu puasanya tidak akan sah, gitu ya. Paham kan kalian? Lah, kalau kalian sudah paham tentang syarat sah puasa, kita pindah ke materi rukun puasa. Nah,
Kira-kira apa sih macam-macam dari rukun puasa itu? Yang pertama, rukun puasa adalah niat berpuasa. Niat berpuasa ini ada yang dilafalkan secara langsung, ada juga pendapat yang hanya niatnya diucapkan di dalam hati. Dua pendapat tersebut sama-sama betulnya. Nah, jika kalian mau niat secara dilafalkan, boleh juga niatnya diucapkan di dalam hati. Yang penting kalian ada niatan untuk berpuasa. Itu rukun puasa yang pertama. Dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Termasuk salah satunya makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Itu kalian harus menahan diri kalian supaya puasa kalian tidak batal ya. Nah, dua macam tadi, yang pertama rukun puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu termasuk pada rukun puasa ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang syarat sah puasa, rukun puasa. Sekarang kita beralih ke sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka itu maksudnya bagaimana anak-anak? Kalau kita sudah terdengar azan maghrib, Allahu Akbar lah, maka kita harus segera berbuka, gak boleh ditunda. Loh, kenapa kan saya masih kuat, saya masih bisa menahan, nanti aja waktu isya aja saya berbuka puasa. Jangan, lebih baik kalau sudah terdengar suara azan maghrib, kalian harus cepat-cepat berbuka, karena itu salah satu sunnahnya puasa. Pertama, kalian akan mendapatkan pahala, ya kan? Akan mendapatkan pahala, karena arti dari sunnah itu sendiri, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Nah, kalian mau memilih dapat pahala apa tidak dapat apa-apa? Kalau ustadzah sih lebih memilih dapat pahala. Selain itu kan azan maghrib itu sangat-sangat kita nanti buat berbuka. Jadi tidak usah ditunggu, langsung saja kalian minum 1 gelas air putih boleh, atau apapun itu, untuk sebagai tanda kalau puasa kalian itu sudah batal dan waktunya berbukalah. Itu sunnah puasa yang pertama. Sunnah puasa yang kedua adalah makan makanan yang manis, berbuka dengan yang manis. Nah, berbuka dengan yang manis itu seperti apa, nak? Boleh teh manis, boleh susu manis, boleh kurma, apapun itu yang kalian rasa itu manis lah. Berbuka dengan yang manis itu juga termasuk pada sunnah puasa. Kalian sendiri mau nggak dapat pahala? Kalau ustadzah sih lebih memilih dapat pahala. Kan makanan yang bermanis juga termasuk sunnah puasa. Tapi ustadzah, aku biasanya kalau berbuka itu minumnya air putih saja. Apa boleh? Ya boleh, tidak apa-apa. Cuman di syariat Islam, bagi siapa yang mau berbuka dengan yang manis, maka akan mendapat pahala, karena itu masuk pada sunnah puasa. Yang ketiga adalah mengakhiri makan sahur. Maksudnya bagaimana ustadzah mengakhiri makan sahur? Maksudnya kalian makan sahur, kan kita berpuasa, setelah azan kan kita makan terus sampai
ada makan sahur lah, kalian mengakhiri makan sahur itu, kalian ikut makan sahur lah. Makan sahur ini masuk pada sunnah puasa. Jadi kalian tidur, waktunya sahur, kalian bangun, terus ikut makan sahur lah. Kalian menyantap makanan waktu sahur itu juga termasuk sunnah puasa lah. Kita juga dapat pahala gara-gara kita makan sahur. Tapi bagaimana kalau kita tidak terbiasa makan sahur, Ustazah? Apakah kita tidak boleh berpuasa? Ya tentu saja boleh dong. Ada orang yang tidak terbiasa makan sahur tapi tetap puasa. Tapi dalam Islam menganjurkan untuk makan sahur. Selain mendapat pahala dan perbuatan itu masuk pada sunnah puasa, makan sahur itu akan membuat tubuh kita menjadi kuat besoknya. Kalau kita makan sahur, kita mau menjalankan aktivitas di pagi hari, di siang hari, insya Allah badan kita kuat. Tapi kalau kita tidak makan sahur, takutnya di hari besoknya itu kita akan menjadi lemas gitu ya. Makan sahur itu juga termasuk perbuatan sunnah puasa lah. Terus yang keempat, sunnah puasa adalah memperbanyak sedekah. Nah, makanya di bulan-bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang mengeluarkan uang, memberi takjil, memperbanyak sedekahnya. Karena apa? Karena ingin mendapat pahala lebih banyak waktu di bulan Ramadan, ya kan? Kalian pernah lihat kan kalau di jalan-jalan itu ada orang-orang bagi-bagi takjil lah, itu gunanya, itu manfaatnya atau masuk pada sunnah puasa gitu ya. Selain mendapat pahala lebih banyak, kita sebagai manusia bisa saling tolong-menolong sesama manusia lah. Sunnah puasa yang kelima adalah membaca doa berbuka puasa. Membaca doa berbuka puasa juga termasuk pada sunnah puasa. Tapi Ustazah, aku biasanya lupa, nggak berdoa berbuka puasa, soalnya aku lapar, aku haus, jadi aku terdengar suara azan maghrib, aku langsung minum. Bagaimana Ustazah? Ya tidak apa-apa, karena membaca doa itu masuk pada sunnah. Kalau kalian mengerjakan, maka kalian akan mendapat pahala. Kalau tidak, ya kalian tidak dapat apa-apa. Jadi semua tergantung kalian. Tapi kalau Ustazah disuruh milih, ya membaca doa puasa kan dapat pahala. Nanti pahalanya malah lebih banyak. Kalau di akhirat bisa masuk surga lah. Gimana kalau kita membaca doa berbuka puasa bersama-sama ya? Yang tidak hafal boleh mendengarkan bacaan ini, dan bagi yang sudah hafal ikut bersama-sama ya. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabad doma'u wa betalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Sekali lagi ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabad doma'u wa betalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, itu tadi adalah doa berbuka puasa. Dihafalkan ya di rumah. Lah, untuk saat ini video pembelajarannya tadi sudah Ustazah terangkan syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan doa berbuka puasa. Sekarang tugas kalian adalah
mencatat soal yang Ustadzah berikan, lalu kalian menjawabnya. Soalnya tidak banyak, hanya 5 soal saja. Didengarkan baik-baik ya. Soal nomor 1. Mumais, salah satu syarat dari puasa. Nomor 2, Ustadzah ulangi lagi. Nomor 1, Mumais, salah satu syarat dari puasa. Nomor 2, rukun puasa yang pertama adalah Rukun puasa yang pertama adalah Nomor 3. Sudah? Menyegerakan berbuka puasa adalah salah satu dari Menyegerakan berbuka puasa adalah salah satu dari Nomor 4. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan merupakan salah satu syarat puasa. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan merupakan syarat puasa. Nomor 5, terakhir, tuliskan doa berbuka puasa. Nomor 5, tuliskan dengan tulisan Arab doa berbuka puasa. Nomor 5, tuliskan dengan tulisan Arab sambung doa berbuka puasa. Lah, sampai di sini dulu pelajaran fikih kali ini. Kurang lebihnya Ustadzah Eva minta maaf jika ada salah kata, salah perilaku, salah sikap. Mohon dimaafkan ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.